Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Lagi-lagi keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Oke, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Chariot. Kartu kedua, di sini ada Ace of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya The Tower. Kartu keempat, di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Guardian of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Explorer of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke, Aquarius. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu. Lagi-lagi keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa ya, kamu akan segera menemukan ataupun perubahan, baik peningkatan yang signifikan, kebahagiaan yang kembali tumbuh di dalam kehidupanmu, akan segera nyata, akan segera datang ke dalam kehidupanmu dan bergerak dengan sangat cepat. Oke, seolah-olah kamu sedang melihat bintang jatuh pada malam hari, dan seketika itu kamu panjatkan doa terbaikmu, dan keesokan harinya doa-doa itu seperti terkabul, seperti segera nyata ke dalam kehidupanmu. Nah, kenapa perubahan baik ini? Bintang jatuh seolah mampu kamu lihat pada malam hari. Nah, mungkin ini adalah sebuah berkah, sebuah keajaiban ya, yang terjadi karena alam semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri. Yaitu semesta mulai membalas, mulai mengganjar setiap perbuatan baikmu selama ini. Setiap hal-hal baik yang mampu kamu berikan bagi orang-orang, bagi lingkungan yang ada di sekitarmu. Dan setiap kebahagiaan, setiap kenyamanan yang kamu curahkan, yang kamu persembahkan hanya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan seketika itulah kehidupanmu akan semakin berkah, akan semakin beruntung, akan semakin banyak keajaiban-keajaiban yang selama ini hanya sebatas mimpi, sebatas angan-angan, dan akhir-akhir ini segera terjadi, segera kamu miliki di dalam kehidupan. Nah, apa saja perbuatan baikmu? Apa saja hal-hal baik yang telah kamu berikan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu? Nah, mungkin selama ini kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang bisa dikatakan humble, ya, memiliki komunikasi yang baik, memiliki cara-cara kerjasama, cara-cara memperlakukan orang dengan sangat baik, meskipun selama ini kehidupanmu jauh dari kata sukses, jauh dari kata berhasil. Tetapi memang tipikalnya kamu adalah seseorang yang tidak ingin menjadi seseorang yang tidak mampu memberikan manfaat baik bagi orang lain. Makanya selama ini apapun akan kamu bagikan.
apapun akan kamu share. Ya, seperti pengalaman, seperti ide dan gagasan, pemikiran-pemikiran, ataupun rezeki. Tidak segan-segan kamu bagikan, kamu curahkan, hanya untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar. Dan kamu juga orangnya sangat bisa dikatakan adalah seseorang yang benar-benar peka. Nah, jadi di lingkungan tempat kamu berkegiatan, mungkin ada ya beberapa waktu, beberapa saat begitu ya, ada temanmu, ada kolegamu yang mungkin tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, menjalankan bisnis, ya, menjalankan kegiatan-kegiatannya pada hari itu. Nah, dengan senang hati, ya, pada hari itu, pada saat itu kamu menggantikan tugasnya, menggantikan pekerjaannya. Itulah kebaikan-kebaikan yang mungkin selama ini kamu lakukan. Dan seketika memang benar, ya, apa yang kamu lakukan selama ini benar-benar telah membawa banyak perubahan kebaikan, peningkatan yang signifikan terjadi di dalam kehidupanmu. Seolah-olah kamu banyak saja mendapat kemudahan, mendapat support, mendapat peluang, mendapat kesempatan-kesempatan baik ya di setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan inilah mungkin ganjaran, inilah mungkin balasan dari semesta. Karena selama ini kamu memang benar-benar ingin selalu menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Dan inilah mungkin salah satu kejadian ya yang lagi-lagi akan membuatmu terharu, akan membuatmu begitu terenyuh dan takjub. Karena begitu banyak keajaiban, begitu banyak keberkahan nyata ke dalam kehidupanmu. Kemajuan dan peningkatan mulai kamu miliki, mulai mampu kamu jadikan sebuah batu loncatan untuk membawa sebuah kesuksesan dan kebahagiaan yang mungkin selama ini kamu dambakan di dalam kehidupan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini salah satu ya, mungkin yang menjadi penyebab kenapa kamu selalu menemukan banyak berkah, banyak kemudahan di dalam kehidupanmu. Oke? Karena selama ini kamu benar-benar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ya. Baik permasalahan kamu, baik permasalahan orang-orang yang ada di sekitarmu, baik permasalahan-permasalahan dalam kegiatan-kegiatanmu. Jadi kamu benar-benar ingin selalu mendapatkan andil ataupun selalu ingin berbuatlah sesuatu yang baik ya, untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan, menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tekanan-tekanan yang mungkin muncul dari setiap kegiatanmu atau dari kamu, antara kamu dan lingkungan-lingkunganmu. Sehingga dengan teratasinya permasalahan mereka, permasalahan pekerjaan, ya, permasalahan tim, maka di saat itulah kamu benar-benar sangat dihargai, sangat disenangi oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Jadi ke depan di saat kamu menemukan ya hal-hal ataupun menjalankan kegiatan-kegiatan, kamu juga banyak mendapati kemudahan, banyak mendapati support dan bantuan yang datang dari manapun. Nah, inilah salah satu keajaiban di dalam kehidupan ini. Jadi, bukan berapa banyak ya kita dapat menerima kebaikan dari orang lain, tapi bagaimana berapa banyak kita bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar. Maka hal-hal hebat, maka keajaiban dan keberkahan akan segera menyinari kehidupan kita. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan peluang, kesempatan, ya, support, dukungan dan kemudahan seolah-olah tiada henti-hentinya, seolah-olah selalu terbuka lebar untuk dirimu. Dan itu datang dari arah mana saja.
Dan tentunya peluang ini akan membawa kemajuan, akan membawa peningkatan dalam sektor finansial, dalam sektor perekonomian di dalam kehidupanmu. Dan peluang ini muncul ya bukan dengan begitu saja. Ini muncul karena proses yang kamu lakukan selama ini itu benar-benar tidak semua orang yang mampu melakukannya. Ya, perbuatan baik berguna dan bermanfaat bagi orang lain tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Itu adalah anugerah yang diberikan kepada kamu sehingga kamu mampu melakukannya. Jadi bukan sembarang orang yang bisa melakukan ini. Berarti beruntunglah kamu. Ya, memiliki jiwa, memiliki sikap yang seperti ini. Dan sikap inilah yang nantinya akan terus kamu bawa, akan terus kamu lakukan ya di dalam perjalanan hidupmu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Tower. Nah, jelas ini adalah perubahan baik ya, peningkatan yang signifikan, progres yang selalu meningkat terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah banyak melewati tantangan, melewati rintangan, menjalani setiap lika-liku di dalam kehidupanmu. Di saat kamu jatuh, kamu berjuang kembali. Di saat kamu tersesat, kamu temukan jalan-jalan kembali. Dan di saat kamu sedih, di saat kamu terluka, kamu memiliki orang-orang, memiliki lingkungan yang akan bisa menghiburmu, yang akan bisa membuat hari-harimu kembali bersemangat. Oke, inilah makna ya dari bagaimana kita menjadi seseorang yang bisa berbuat baik, bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Maka hal-hal hebat, maka keajaiban akan selalu hadir ke dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi di saat situasi di dalam kehidupanmu mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ya, di saat ada kesedihan dan kekecewaan mungkin dikarenakan keadaannya sedang kacau, situasinya sedang sulit, perekonomian sedang melemah. Oke? Tetapi hal inilah yang mampu kamu jadikan peluang besar untuk kamu bisa merubah keadaan ini. Nah, jadi memang di setiap keadaan, di setiap situasi, apapun itu, entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan, entah itu kemajuan ataupun kemunduran, pasti masih ada hal-hal baik yang mampu kita petik ya untuk bekal kita melangkah di kemudian hari. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Di saat ada situasi yang tidak nyaman, di saat ada kekecewaan, kesedihan, di saat kamu mengalami situasi sulit, keterpurukan ekonomi, tetapi kamu ambil benang merahnya, ambil versi terbaiknya, ambil hal-hal baiknya. Dan dengan begitu kamu akan semakin kuat, kamu akan semakin tegar, serta semakin dewasa dan matang di dalam menjalani kehidupan ini. Dan hal inilah yang menjadi bekal, yang menjadi pengalaman untuk kamu bawa melangkah kembali, berjuang kembali, menuju situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, menuju keadaan yang lebih baik pada hari kemarin. Nah, jadi akan ada pelajaran yang berharga dari setiap proses, dari setiap langkah di dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Guardian of Swords. Nah, jadi akan terus kamu miliki sebuah semangat ya, yang terus membara, yang terus berkobar begitu ya. Dan energinya ini begitu besar, semangatnya ini begitu besar. Kenapa? Karena mungkin kamu benar-benar ingin mempersembahkan ya, menyuguhkan ya kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupanmu ini, hanya untuk membahagiakan, hanya untuk memberi kenyamanan, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Dan tentunya
Kemajuan di dalam kehidupanmu akan juga membawa berkah, membawa manfaat baik bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena kamu orangnya selalu ingin berbagi. Selalu ingin memberikan hal-hal berguna bagi siapapun. Makanya kamu terus bersemangat untuk membawa kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kamu akan semakin mampu melakukan hal-hal baik, ya, memberikan hal-hal yang terbaik untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Jadi jangan heran jika keajaiban, jika keberkahan terus hadir ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Explorer of Cups. Nah, jadi setelah kamu tidak lagi ragu-ragu di dalam bertindak, di dalam memutuskan hal penting, di dalam mengerjakan hal-hal penting, ataupun tidak lagi ragu-ragu di dalam menerima keadaan, belajar dari kesalahan, belajar dari setiap prosesnya, dari setiap situasi yang pernah kamu lewati, maka kemajuan, peningkatan, keberuntungan, dan keberkahan selalu menantimu di depan perjalanan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu menemukan keajaiban, menemukan keberkahan, menemukan banyak hal-hal hebat yang segera nyata, yang segera terjadi di dalam kehidupanmu. Dan lagi-lagi kamu akan dibuat terharu, terenyuh, bahkan tertegun karena peristiwa ini. Tetapi ini adalah balasan, ini adalah ganjaran dari perbuatan baikmu, dari hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan untuk siapapun, untuk membantu siapapun. Inilah balasan terhadap kehidupan. Jadi, tetap semangat dan teruslah menjadi yang terbaik setiap harinya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.